Oke, belakangan ini lagi rame banget kan di media sosial soal RUU ASN 2025. Nah, katanya rancangan ini bisa jadi penentu masa depan teman-teman pegawai pemerintah yang statusnya P3K. Apa sih sebenarnya isi rancangan ini dan gimana nasib mereka ke depan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, pertanyaan utamanya yang bikin semua orang penasaran itu ini. Apa benar jutaan pegawai P3K bisa diangkat jadi pegawai negeri tetap? Nah, inilah yang akan kita coba cari tahu jawabannya. Tapi sebelum kita lompat ke RUU-nya, penting banget buat kita paham dulu, kenapa sih isu ini sampai muncul? Sebenarnya ada kesenjangan yang cukup besar antara dua status kepegawaian kita saat ini. Pertama, ada yang namanya P3K, atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dari namanya aja udah jelas ya, status mereka itu berbasis kontrak, yang artinya ada jangka waktu tertentu. Di sisi lain, kita punya PNS, Pegawai Negeri Sipil. Nah, ini adalah status kepegawaian permanen yang ya bisa dibilang jadi dambaan banyak orang, karena menawarkan masa kerja sampai pensiun dan tunjangan yang penuh. Jadi, perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Dari status, P3 itu kontrak, sementara PNS permanen. Jenjang karir PNS juga jauh lebih terstruktur. Dan soal kesejahteraan, paket yang diterima PNS itu lebih komprehensif. Kesenjangan inilah yang coba diatasi. Nah, disinilah revisi RUU ASN 2025 ini hadir. RUU ini digadang-gadang jadi jawaban atas kesenjangan tadi. Mari kita lihat apa saja sih yang diusulkan di dalamnya. Pada dasarnya, tujuannya ada 4. Pertama, menyatukan P3K dan PNS di bawah satu payung yang sama. Kedua, menciptakan keadilan. Ketiga, mendorong jenjang karir yang benar-benar berbasis kinerja. Dan yang terakhir, membuat birokrasi kita jadi lebih lincah dan efisien. Kata kuncinya di sini adalah adil dan berbasis merit. Artinya apa? Artinya promosi dan pengangkatan di masa depan itu nggak lagi cuma berdasarkan senioritas, tapi berdasarkan prestasi dan kompetensi. Ini penting banget. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Terus, gimana mekanismenya? Bagaimana proses peralihan status dari P3K ke PNS ini bakal berjalan? RUU ini mengusulkan 2 jalur. Yang pertama, lewat seleksi reguler. Ini buat teman-teman P3K yang usianya di bawah 35 tahun, jadi bisa ikut tes CPNS. Nah, yang kedua, ini jalur khusus, yaitu alih status bertahap. Ini diperuntukkan bagi P3K yang sudah lama mengabdi dan punya rekam jejak kinerja yang terbukti sangat baik. Nah, ini poin yang harus digarisbawahi tebal-tebal ya. Proses ini bukan pengangkatan otomatis. Jadi jangan bayangkan semua langsung dapat SKPNS. Nggak gitu. Ini adalah sebuah seleksi yang ketat berbasis prestasi. Hanya yang terbaik yang akan lolos. Lantas, setelah kita tahu semua ini, apa artinya bagi para pegawai P3K dan juga buat sistem birokrasi kita secara keseluruhan? Mari kita rangkum poin-poin kuncinya. Pertama, dan ini yang paling penting, sekarang ada jalur resmi yang sedang dibahas untuk P3K menjadi PNS. Ini bukan lagi sekedar wacana. Kedua, perlu diingat, ini statusnya masih draft RUU ya, belum jadi undang-undang, masih digodok oleh DPR dan Kemenpan RB. Ketiga, prosesnya nanti akan bertahap dan memprioritaskan prestasi. Dan yang keempat, ini artinya kinerja dan rekam jejak pengabdian Anda akan jadi faktor penentu utama. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau reformasi ini berhasil, apakah kita akan melihat layanan publik yang lebih profesional dan efisien? Atau jangan-jangan malah akan muncul tantangan-tantangan baru? Masa depan birokrasi Indonesia bisa dibilang sedang dipertaruhkan.